fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Halo adik-adik kelas 7 semua. Kita masuk pembahasan baru ya, tapi masih di bab yang sama tentang suhu kalor. Kalau terakhir kita sudah belajar tentang bagaimana mengukur suhu. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang bagaimana mengukur kalor ya. Seperti biasa, yang namanya YouTuber pasti akan selalu promosi ya. Jangan lupa subscribe, di-share video ini ya ke teman-temannya, biar sama-sama paham, biar sama-sama menerima manfaatnya, oke? Nah, kita masuk ke cara mengukur kalor. Pengertian kalor, adik-adik sudah dibahas di video pertama tentang suhu kalor ya. Nah, sekarang kita akan masuk rumusnya. Rumus kalor itu adalah Q sama dengan MC delta T. Cara mudahnya, Q sama dengan macet. Ya, Q sama dengan macet. MC delta T. Q-nya ini adalah kalor ya, satuannya joule. M-nya massa, satuannya kilogram. C-nya ini adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, khusus kalor jenis, ini ada ketetapannya. Jadi, soal-soal yang akan disampaikan atau diberikan oleh guru, zat yang dipakai adalah air. Nah, kalau jenis air, itu nilainya adalah oke. Nah, ini kakak salah nulis ya, itu harusnya 4,2, bukan 4,3 ya. Ingat, itu 4,2, bukan 4,3 ya. Coba lihat kiri dan kanan. Yang kiri satuannya gram, yang kanan satuannya kilogram. Kita pakai kilogram, maka nilainya 4.200. Kalau pakai gram, maka yang dipakai adalah 4,2. Kapan kita memakai itu berdua? Cek di soalnya, masanya nanti dalam kilogram atau dalam gram, gitu ya. Kalau dalam gram, pakai yang 4,2. Kalau dalam kilogram, pakai yang 4.200, oke? Nah, biar paham, kita langsung ke contoh soal pertama. Oke, nah, soalnya adalah berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 5 kg air dari 20 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius. Ingat, kalau ngerjain soal, itu tulis yang diketahuinya dulu. Ya, diketahui masanya 5 kg. Kemudian delta T, ingat delta T tadi kan perubahan suhu ya. Perubahan suhu itu suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya adalah 55. Suhu awalnya adalah 20. Berarti delta T-nya 55 dikurang 20. Jadi 35 derajat Celcius ya. Nah, ini tanya adalah berapa kalor? Berarti ini tanya Q. Ingat, kalor itu Q, oke? Nah, ini tinggal dimasukin aja. Q sama dengan MC delta T. Ya, masanya 5 kg. C-nya, nah ini dia. C-nya kita pakai yang mana nih? 4,2 atau 4.200? Nah, tadi ingat yang kakak bilang ya. Cek masanya. Masanya satuannya dalam apa? Masanya dalam satuan kilogram, bener nggak? Kalau dalam kilogram berarti kita pakainya yang 4.200, oke? Jadi M-nya 5, C-nya 4.200, delta T-nya 35. Tinggal dikalin aja semua, dapatlah 735.000 Joule. Paham? Ini mah masih mudah. Cek soal berikutnya. Nah, berapa Joule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 250 gram air dari 20 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius? Nah, kalau ini, lihat masanya. Seperti biasa, jangan lupa tulis yang diketahui dulu ya. Yang diketahui, masanya 250 gram, delta T-nya 55 dikurang 25. Ingat ya, sama seperti tadi ternyata soalnya, bedanya masanya doang nih. Ini seperti biasa sama, yaitu kalor. Nah, wah langsung dijawab nih. Nah, kenapa ya C-nya pakai 4,2? Seperti yang tadi kakak bilang, cek masanya. Masanya dalam gram kan? Kalau masanya dalam gram, maka C-nya pakai yang dalam gram, yaitu 4,2 ya. Jadi kita pakai yang 4,2. Nah, ini ingat ya, tadi salah, harusnya 4,2 bukan 4,3 ya. Jadi nah, tinggal kita masukin tuh masanya 250, kemudian C-nya 4,2, delta T-nya 35. Dikali-kali semua, dapatlah 36.750 Joule. Paham? Nah, kita coba contoh soal lain ya. Nah, agak sulit nih.
Gampang nggak kira-kira ya? Oke. Suatu zat cair memiliki massa 20 kg. Jika kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 30 menjadi 50 ada 800.000 Joule, maka nilai kalor jenis yang dimiliki zat cair ini adalah, kalau dari tadi kita pertanyaannya adalah yang ditanya kalornya. Kalau sekarang yang ditanya adalah kalor jenis. Yang ditanya C kecil ya. Oke, sebelum caranya kita tulis dulu yang diketahui ya. Pokoknya kalau nggak ngerti tulis dulu yang diketahui apa aja ya. Nah, diketahui masanya 20 kg, delta T-nya berarti suhu akhir dikurang suhu awal, berarti 50 dikurang 30, jadi 20 derajat Celcius. Kemudian Q-nya adalah 800.000 Joule. Yang ditanya C kecil. Kita cek rumus kalornya dulu. Rumus kalor itu kan Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan macet ya. Nah, kalau mau cari C, kira-kira rumusnya jadi gimana ya? Biar gampang, pakai konsep segitiga. Nah, lihat, ini rumus Q MC delta T. Garis yang tiduran, ya, garis yang tiduran nih yang dipanahin, ini tandanya dibagi, oke? Sedangkan garis yang berdiri, ini tandanya dikali, oke? Nah, sekarang yang ditanya siapa? Bapak kasih contoh dulu ya. Misalnya yang ditanya massa. Massanya kamu tutup. Nah, M-nya kamu tutup. Berarti rumusnya jadi apa? Q per C dikali delta T. Bener? Sekarang kalau mau nyari delta T, misalnya kita mau mencari delta T-nya nih, tutup delta T-nya. Pakai tangan kamu, coba ditutup. Rumusnya jadi apa? Q per M dikali C. Betul? Nah, baru sekarang ke pertanyaan. Yang ditanya C. C-nya kamu tutup. Berarti rumusnya jadi apa? Q per T sama dengan Q per M kali delta T. Nah, bener kan? Jadi caranya kayak gitu ya. Paham nggak kira-kira? Nanti kalau nggak paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, baru kita masukin angka-angkanya. Berarti C sama dengan Q-nya 800.000, M-nya 20, delta T-nya 20. 20 dikali 20 itu 400 ya. Nah, kemudian angka 0-nya bisa kita coret nih. Dicoret jadi tinggal 8.000 per 4. 8 sama 4 hasilnya berapa kalau dibagi? 2 kan? Berarti C-nya adalah 2000 Joule per kilogram derajat Celcius. Loh, kok kilogram bukan gram? Cek aja masanya. Masanya dalam kilogram kan? Kalau massa dalam kilogram berarti satuan kalor jenis harus juga kilogram ya. Nah, begitulah proses pengerjaan rumus kalor ya. Nah, ada kalor, sekarang ada yang namanya kapasitas kalor. Apa sih kapasitas kalor? Kapasitas kalor ini adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya ingin menaikkan suhu 1 derajat Celcius, kita butuh kalor berapa nih? Nah, ini namanya kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor juga punya rumusnya. Q sama dengan C dikali delta T. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. C kecil itu kalor jenis, C besar itu kapasitas kalor. Atau kapasitas kalor bisa dirumuskan dengan M dikali C kecil. M-nya massa, C kecilnya tadi kalor jenis ya. Jadi jangan sampai ketuker, oke? C besar kapasitas kalor, C kecil kalor jenis. Ya, C besar ini adalah kapasitas kalor satuannya Joule per derajat Celcius. Biar lebih enak, langsung ke latihan soal, oke? Nah, ini dia latihan soalnya. Satu aja ya, jangan banyak-banyak. Untuk menaikkan suhu suatu benda dari 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, diperlukan kalor sebanyak 75.000 Joule. Berapa besar kapasitas kalor benda tersebut? Kalau bingung sama pertanyaan, kayak tadi Bapak bilang ya, tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui kalor berarti Q-nya 75.000, kemudian delta T. Delta T itu suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti 25 dikurang 5 jadi 20 derajat Celcius, betul? Yang ditanya adalah kapasitas kalor, berarti C besar nih yang ditanya. Rumusnya tadi apa ya? Rumusnya kan tadi Q sama dengan C dikali delta T ya. Berarti kalau mau nyari C, bagaimana ya rumusnya? Sip segitiga kayak tadi. Kita bikin segitiganya dulu nih. Nah, udah dibikinin. Garis yang tiduran ini tandanya dibagi atau per. Sedangkan garis yang berdiri itu tandanya dikali ya. Berarti kalau mau nyari C besar, C-nya ditutup. Berarti kalau C-nya ditutup, berarti rumusnya jadi apa?
berarti Q per delta T, betul? Nah, kita masuk nih, berarti C sama dengan Q per delta T. Baru dimasukin angka-angkanya. Berarti C sama dengan 75.000 dibagi 20. Coret nolnya, tinggal dibagi deh, hasilnya adalah 3.750 Joule per derajat Celcius, ya. Nah, begitulah proses cara pengerjaan atau mengukur kalor. Semoga teman-teman semua paham ketika menonton video ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar, oke? Next, kita akan belajar tentang asas Black. Wow, apa itu asas Black? Tunggu video berikutnya ya. Nah, sekian video kali ini. Semoga teman-teman paham terkait rumus kalor dan rumus kapasitas kalor dan bagaimana tadi menggunakan konsep segitiga ya. Semoga paham sampai sini. Sekian. Jangan lupa subscribe, oke? Bunyikan loncengnya ya. Jangan lupa share juga. Hehe, oke, dah.